Pernah nggak sih kalian bangun dari mimpi yang aneh bin ajaib? Mungkin kalian bisa terbang, atau ngobrol sama hewan, atau ketemu orang yang mukanya ganti-ganti terus. Mimpi itu bisa terasa nyata banget, tapi seringkali logikanya nggak nyambung sama sekali. Dan ini adalah salah satu misteri paling umum yang kita semua alami. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel. Kenapa sih otak kita, organ yang sama yang bantu kita mikir logis di dunia nyata, malah menciptakan pengalaman yang super aneh dan absurd setiap malam? Penting banget nih buat kita pahami, kalau mimpi itu bukan sekedar gangguan sinyal acak. Ini tuh proses yang sangat terstruktur, sebuah eksperimen kesadaran yang luar biasa, yang sepenuhnya dibuat dari dalam kepala kita sendiri. Dan sekarang, sains mulai bisa menguak gimana dan kenapa ini semua terjadi. Mari kita mulai dengan paradoks utamanya. Gimana caranya mimpi bisa terasa begitu nyata, tapi di saat yang bersamaan terasa sangat mustahil? Nah, untuk menjawabnya, kita harus jadi detektif. Kita intip langsung tempat kejadian perkaranya, melihat apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam otak kita selama tidur REM, fase di mana mimpi kita lagi seru-serunya. Pertama, pusat emosi di otak kita atau sistem limbik itu lagi on fire banget. Bagian ini, terutama amigdala, aktivitasnya meroket. Nah, inilah kenapa mimpi kita seringkali penuh dengan emosi yang kuat, rasa takut, bahagia, cemas, yang rasanya jauh lebih dahsyat daripada di kehidupan nyata. Nah, ini dia kuncinya. Di saat pusat emosi lagi pesta, korteks prefrontal dorsolateral alias si polisi logika di otak kita justru lagi libur. Bagian inilah yang tugasnya mikir kritis dan ngecek realitas. Pantesan aja kita nggak heran kalau tiba-tiba bisa napas di dalam air atau kucing peliharaan kita ngasih nasihat keuangan. Logikanya emang lagi cuti. Jadi, bayangin deh resepnya, amigdala yang super aktif menyalakan emosi yang meledak-ledak, sementara hipokampus merangkai serpihan-serpihan memori, tambahkan korteks visual yang menciptakan gambar-gambar hidup, dan yang paling penting, matikan pusat logika yang seharusnya menyensor semua keanehan itu. Nah, campuran inilah yang menciptakan panggung surreal dalam mimpi kita. Oke, jadi otak kita menciptakan dunia-dunia aneh ini. Tapi, buat apa? Salah satu teori utamanya adalah mimpi itu berfungsi kayak sesi bersih-bersih dan maintenance kognitif. Ada model yang keren banget buat ngejelasin ini. Selama tidur REM, otak kita memutar kembali memori emosional. Tapi, dan ini krusial banget, tanpa zat kimia stres seperti noradrenalin. Ini memungkinkan otak buat memperkuat fakta dari sebuah kejadian sambil melepas beban emosi yang menyakitkan. Intinya sih, ini kayak sesi terapi gratis setiap malam buat bantu kita memproses pengalaman sulit. Dan ini mendukung gagasan kalau mimpi itu bukan sekedar rekaman olang. Penelitian menunjukkan kalau cuma sekitar 1,5% mimpi kita yang merupakan salinan persis dari kejadian di dunia nyata. Sebaliknya, otak kita itu lebih kayak seorang DJ, mengambil potongan-potongan dari berbagai pengalaman dan nge-remix jadi sesuatu yang baru, bukan cuma muter ulang kaset lama. Oke, selain buat beres-beres memori, ada fungsi lain nggak ya? Petunjuk berikutnya membawa kita ke sudut pandang evolusi. Gimana kalau mimpi itu sebenarnya simulator latihan dari zaman purba? Teori ini bilang kalau mimpi berevolusi sebagai cara nenek moyang kita buat latihan skenario bertahan hidup di lingkungan yang aman. Jadi, kalau kamu latihan lari dari predator di dalam mimpi, mungkin di dunia nyata kamu bakal jadi sedikit lebih cepat pas ketemu bahaya beneran. Buktinya lumayan meyakinkan loh, mayoritas mimpi yang kita alami itu isinya emosi negatif seperti rasa takut. Mimpi anak-anak seringkali berisi skenario ancaman klasik, kayak dikejar-kejar hewan. Dan orang-orang yang mengalami trauma di dunia nyata, mimpi mereka juga jadi lebih mengancam. Seolah-olah otak mereka lagi kerja lembur buat memproses dan mempersiapkan diri. Tentu aja, ngomongin mimpi itu nggak lengkap kalau kita nggak nengok para tersangka klasiknya dari dunia psikologi yang pertama kali mencoba memecahkan kodenya. Sigmund Freud percaya kalau mimpi itu cara kita memenuhi keinginan tersembunyi, di mana makna aslinya sengaja disamarkan biar kita nggak kaget. Tapi Carl Jung di sisi lain punya pendapat sebaliknya. Mimpi itu bukan menyembunyikan, tapi justru mengungkapkan. Buat Jung, mimpi adalah cara alam bawah sadar kita menyeimbangkan jiwa dan menuntun kita ke potensi masa depan. Nah, sekarang ayo kita kumpulkan semua petunjuk ini dari neurobiologi, kognisi, dan psikologi untuk mencapai pemahaman modern tentang apa sih sebenarnya mimpi itu? Ini pertanyaan yang sangat penting. Apakah otak kita cuma menafsirkan sinyal-sinyal acak dari bawah ke atas, kayak waktu kita melihat sesuatu? Atau jangan-jangan otak kita secara aktif menciptakan dunia dari atas ke bawah, sama seperti waktu kita berimajinasi? Gini cara bedainnya.
Model bawah ke atas yang lama itu ibarat otak kita dengar suara kresek-kresek dari radio butut dan berusaha mati-matian mengubahnya jadi sebuah lagu. Awalnya acak, lalu coba diberi makna. Sebaliknya, model atas ke bawah yang lebih baru ini justru kebalikannya. Otak kita udah punya ide lagunya dulu di kepala, sebuah konsep, memori, atau perasaan, lalu ia mulai menuliskan nada dan liriknya untuk menciptakan pengalaman sensorik yang lengkap. Dan ada banyak bukti kuat yang mendukung model atas ke bawah ini. Contohnya, orang yang kehilangan kemampuan bermimpi seringkali mengalami kerusakan di area otak yang sama dengan yang kita pakai buat berimajinasi. Kemampuan anak-anak buat bermimpi juga berkembang seiring dengan keterampilan spasial mereka. Dan coba deh perhatiin, di dalam mimpi, sama seperti dalam imajinasi, susah banget kan buat fokus ke detail-detail kecil? Jadi, inilah kesimpulannya. Mimpi itu bukan produk sampingan yang berantakan. Mimpi mungkin adalah ekspresi paling murni dari kekuatan kreatif otak kita. Imajinasi yang dilepaskan dari semua batasan logika dan realitas. Jadi, lain kali kamu bangun dari mimpi yang aneh, ingat ini, otakmu itu bukan lagi korslet. Otakmu lagi jadi seorang sutradara film, penulis skenario, dan seniman efek spesial sekaligus, menciptakan sebuah dunia yang sepenuhnya dari imajinasi. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang menarik. Kalau mimpi adalah kanvas imajinasi kita yang tanpa batas, apa yang akan dilukis oleh pikiran Anda malam ini? Dan kira-kira, apa yang diungkapkannya tentang dunia di dalam diri Anda?